Halo, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tailing Limbah Pertambangan Terhadap Lingkungan Perairan. Kegiatan pertambangan di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan tingginya permintaan global terhadap nikel, tembaga, dan juga emas. Di balik kontribusinya terhadap perekonomian nasional, kegiatan ini menghasilkan volume limbah yang sangat besar, salah satunya berupa tailing, yaitu sisa hasil pengelolaan biji tambang yang telah diambil mineral berharganya. Aktivitas pembuangan tailing di Indonesia masih berlangsung secara masif. Pada tahun 2020, volume tailing mencapai sekitar 200.000 meter kubik per harinya. Hal ini menjadi masalah dikarenakan limbah tailing ini mengandung berbagai bahan kimia yang berbahaya dan juga berpotensi menimbulkan pencemaran jangka panjang terhadap lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan perairan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian kami yang bertujuan sebagai berikut. Oke, selanjutnya masuk ke definisi dan juga karakteristik dari tailing. Tailing merupakan sisa hasil pengolahan biji tambang setelah mineral atau logam berharga diekstraksi, yang terbentuk dari campuran partikel padat, halus, dan air, hasil proses penghancuran, penggilingan, dan juga ekstraksi. Dalam kegiatan pertambangan, hanya sebagian kecil biji yang bernilai ekonomi, sedangkan sisanya menjadi tailing. Material ini tidak hanya mengandung sisa batuan, tetapi juga bahan kimia reaktif seperti sianida, merkuri, asam, dan juga reagen flotasi, sehingga dikategorikan sebagai limbah berpotensi berbahaya yang memerlukan pengelolaan khusus untuk mencegah pencemaran lingkungan di area sekitar tambang. Kayak masuk ke bagian komposisi kimia dan juga fisik. Komposisi tailing sangat dipengaruhi oleh jenis biji, metode ekstraksi, dan juga bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan. Secara fisik, tailing berbentuk campuran padat cair, berisi partikel batuan halus berukuran mikrometer yang menyerupai lumpur dengan warna bervariasi. Sifatnya cenderung tidak stabil karena mudah mengalami erosi dan juga pergerakan jika tidak dikelola dengan baik. Secara kimia, tailing mengandung oksida silika, alumina, oksida besi, kalsit, serta mineral sulfida seperti pirit, dan seringkali disertai logam berat berbahaya seperti arsen, timbal, kadmium, merkuri, serta sisa bahan kimia pengolahan seperti sianida dan juga asam sulfat. Kandungan mineral reaktif membuat tailing berpotensi membentuk air asam tambang, sehingga material ini dikategorikan sebagai limbah toksik yang memerlukan pengelolaan khusus untuk mencegah pencemaran lingkungan. Sumber tailing pertambangan. Proses pertama penghasil tailing yaitu penghancuran dan penggerusan. Batuan biji yang ditambang dipecah dan digerus hingga menjadi partikel yang sangat halus seperti lumpur. Selanjutnya ekstraksi mineral. Ekstraksi mineral menghasilkan tailing sebagai produk sampingan dari berbagai proses pemisahan seperti flotasi, sianidasi, dan pemurnian lain termasuk proses magnetik atau gravitasi. Selanjutnya, jenis komoditas penghasil tailing. Hampir semua kegiatan penambangan logam menghasilkan tailing. Sumber tailing yang paling signifikan secara volume berasal dari penambangan komoditas berikut. Yang pertama, tembaga dan molybdenum. Yang kedua, emas dan perak. Yang ketiga, besi dan nikel. Selanjutnya, komoditas tailing, yaitu tailing juga dihasilkan dari penambangan timbal, seng, uranium, dan biji industri lainnya. Selanjutnya, metode pengelolaan tailing konvensional. Tailing Storage Facility atau TSF adalah metode pengelolaan konvensional yang paling umum, yaitu penyimpanan tailing di dalam struktur buatan manusia yang disebut Tailing Storage Facility atau TSF. TSF memiliki beberapa masalah, yaitu metode konvensional dalam penampungan limbah tailing atau TSF pertambangan meliputi potensi kerusakan lingkungan, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Selanjutnya risiko bencana alam, yaitu erosi, longsor, dan banjir. Selanjutnya serta dampak kesehatan masyarakat. Kemudian ada pendekatan pengelolaan berisiko rendah yang terdiri dari dry stacking dan paste tailing disposal. Yang pertama adalah dry stacking, yaitu metode paling aman yang menggunakan filter untuk menghasilkan kue filter yang sangat kering yang hanya berisi 10-20% air. Material ini ditempatkan dalam kondisi tidak jenuh dan dipadatkan secara total agar dapat menghilangkan risiko likuifaksi atau pencairan tanah, dan metode ini unggul dalam konservasi air dan memungkinkan jejak lahan paling kecil. Kemudian ada juga paste tailing disposal, yaitu menggunakan pendekatan dehidrasi yang intensif sehingga menghasilkan konsistensi kental.
Proses ini melibatkan deconthickener untuk mengeluarkan air dan mencapai konsentrasi padatan tinggi, yaitu di atas 70% padatan. Metode ini secara signifikan akan mengurangi risiko likuifaksi juga. Selain itu, paste tailing sangat cocok untuk dicampur dengan semen dan digunakan sebagai tambak balik atau backfilling untuk menstabilkan tambak bawah tanah. Selanjutnya adalah dampak tailing terhadap perairan. Yang pertama, dampak fisik. Dari padatan tailing ini sendiri akan meningkatkan kekurangan air dan juga merubah sedimentasi dan morfologi dari perairan, dan juga akan menutup habitat bentik. Yang kedua, dampak kimiawi. Air asam tamu ini akan mengubah pH air dan mengorbankan ekosistem laut, dan juga akan ada pelepasan logam-logam berat, dan dari logam berat tersebut biasanya untuk ekstraksi emas akan terlepas cyanida. Yang ketiga, dampak biologis. Organisme akan mengalami penyumbatan insang dan juga penggangguan fisiologi karena logam berat. Logam berat yang mengendap di sedimen akan mengalami bioakumulasi dan biomagnifikasi melalui rantai makanan dari invertebrata, ikan kecil, ikan predator, lalu sampai ke manusia. Lalu juga akan mengalami waktu pemulihan cukup lama, bisa hingga 300 tahun. Dampak fisik, RTD, degradasi sungai, STD, penutupan habitat laut. Dampak kimia, RTD, risiko tinggi AMD, STD, mencegah AMD. Dampak ekologi, RTD, penurunan ikan 90%, STD, kematian bentik. Skala RTD regional, STD lokal. Visibilitas RTD sangat terlihat dan STD tersembunyi. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan metode apa yang akan dipilih, karena metode bukan antara berdampak dan tidak terdampak, melainkan trade-off mengenai ekosistem mana yang akan dikorbankan. Karena RTD sendiri merupakan dua metode pembuangan utama, RTD pembuangan ke sungai dan STD pembuangan ke laut. Selanjutnya ada pemanfaatan kembali tailing. Pemanfaatan kembali tailing melibatkan dua proses utama, yaitu pemulihan mineral berharga yang tersisa serta pemanfaatan sebagai bahan bangunan dan konstruksi. Kedua proses memiliki peran penting bagi ekonomi sirkular di sektor pertambangan. Yang pertama, ada pemulihan mineral berharga yang tersisa. Setelah melewati proses pengolahan awal, tumpukan tailing tetap masih mengandung konsentrasi mineral berharga yang dapat dimanfaatkan kembali. Yang pertama, ada mineral sulfida dan emas sisa. Sebagian besar tailing di Indonesia yang berasal dari penambangan emas dan tembaga mengandung sisa mineral berupa mineral sulfida yang memerangkap partikel emas halus. Terdapat 3 proses utama yang dapat dilakukan, yaitu teknik flotasi ulang, aplikasi biooksidasi, dan pelindian bertarget. Kedua, ada pemulihan mineral ikutan atau byproduct minerals. Seiring dengan pemulihan mineral utama, tailing menjadi sumber mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang pertama, pemulihan elemen tanah jarang atau REE. Di Indonesia memiliki potensi sumber REE dari tailing biji besi, timah, atau bahkan bauksit. Proses pemulihan ini umumnya melibatkan teknik hidrometalurgi atau pelindian asam dan pemisahan solvent extraction. Yang kedua, ada pemulihan timah sisa. Pada tailing timah di Bangka Belitung contohnya, teknologi pemisahan gravitasi dan pemisahan magnetik ulang digunakan untuk memulihkan sisa kastiresid SNO2 yang sangat halus. Kemudian, ada pemanfaatan tailing sebagai bahan konstruksi. Seperti yang kita tahu, kegiatan pertambangan menghasilkan limbah padat berupa tailing dalam jumlah yang sangat besar. Kalau tidak dikelola, tailing ini dapat mencemari tanah dan air di sekitarnya. Karena itu, salah satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan adalah memanfaatkan tailing sebagai bahan konstruksi. Pendekatan ini bukan hanya mengurangi limbah, tapi juga mendukung ekonomi sirkular dengan mengubah limbah menjadi sumber daya baru. Dari sisi lingkungan, pemanfaatan tailing ini sangat membantu. Pertama, kita dapat mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan lahan tambang. Yang kedua, risiko pencemaran air dan tanah juga menurun karena tailing dimanfaatkan, bukan ditimbun. Yang ketiga, langkah ini sejalan dengan konsep zero waste mining, di mana limbah diubah menjadi bahan yang berguna. Secara teknis, tailing ternyata punya potensi besar. Kandungan silika dan alumina di dalamnya membuatnya mirip dengan bahan dasar konstruksi seperti pasir ataupun semen.
Jadi, tailing dapat digunakan sebagai pengganti agregat halus atau sebagai semen dalam campuran beton tersebut. Uji laboratorium juga menunjukkan kalau hasilnya tetap memenuhi standar kekuatan struktural. Jadi, tetap aman digunakan untuk bangunan non-struktural sampai struktural ringan. Dari sisi ekonomi, pemanfaatan tailing ini juga menguntungkan. Perusahaan bisa menekan biaya pengelolaan limbah dan mengurangi pembelian bahan baku seperti pasir dan juga semen. Selain itu, kegiatan ini menciptakan peluang ekonomi lokal, misalnya industri kecil yang mengelola tailing menjadi bahan berguna, seperti pada industri konstruksi. Nah, untuk implementasi nyatanya, beberapa contoh sudah ada. Di Sulawesi, tailing nikel digunakan sampai 40% dalam campuran beton dan tetap memenuhi kekuatan yang disyaratkan. Kemudian di Papua, tailing emas dan tembaga diolah menjadi batako dan bata beton. Sementara untuk di Kalimantan, tailing bauksit dimanfaatkan sebagai bahan dasar semen geopolimer yang lebih ramah lingkungan. Jadi, pendekatan ini sudah terbukti dan bisa berjalan di lapangan. Kesimpulannya, pemanfaatan tailing tambang sebagai bahan konstruksi bukan hanya solusi teknis, tapi juga langkah strategis untuk mewujudkan tambang yang berkelanjutan dan berwawasan. Kesimpulannya, tailing adalah hasil sisa pengolahan biji tambang setelah mineral berharganya diambil, yang berbentuk slurry dan juga mengandung bahan-bahan kimia seperti silika, alumina, oksida besi, dan juga logam berat. Yang kedua, sumber utama tailing berasal dari proses flotasi, sianida, dan juga pemisahan fisik pada penambangan logam, seperti tembaga, emas, dan juga nikel. Pengelolaan konvensional dilakukan melalui tailing storage facility dan juga rock dam, sedangkan metode modern meliputi dry stacking dan juga paste tailing. Pendekatan pengelolaan tailing berisiko rendah menekankan pada teknologi dehidrasi untuk menghasilkan tailing padat dan juga aman. Dry stacking dan juga paste tailing meningkatkan stabilitas geoteknik, mengurangi risiko kegagalan tanggul, serta meminimalkan penggunaan lahan dan juga air. Tailing yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kualitas dan merusak ekosistem perairan. Tailing memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui proses ulang guna memperoleh nilai berharga, seperti emas, tembaga, dan juga air. Dengan demikian, pengelolaan tailing yang baik meliputi penerapan teknologi pengolahan yang aman, pemilihan metode pembuangan yang berisiko rendah, serta memanfaatkan kembali material untuk mendukung efisiensi sumber daya dan mengurangi potensi pencemaran perairan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.